Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siram-siram. Posisi di tengah apa di pinggir apa di piye? Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat syariah progen semuanya? Semoga sobat semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kebahagiaan ya. Juga selamat beraktivitas. Tetap semangat berikhtiar mencari usaha yang halal dan berkah ya, supaya kehidupan kita diberkahi Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah topik, yaitu topiknya adalah kita akan mencoba simulasi harga penawaran kredit ya, yang ditawarkan oleh developer perumahan syariah secara umum ya, secara umum. Ini kira-kira secara umum gambarannya seperti ini. Ini adalah tabel perhitungan harga kredit ya, harga kredit perumahan syariah di mana eh, menggunakan sistem in-house. Jadi langsung ke developer ya, ke penjualnya, tidak lewat lembaga pembiayaan. Gitu. Tidak lewat lembaga pembiayaan, tetapi kredit rumah langsung menggunakan akad jual beli kredit ke developer. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti tidak memiliki harga cash gitu kan, kurang, nah tinggal nanti ada uang berapa cashnya dan bisa nggak kalau misalkan itu dijadikan sebagai DP. Nah, kemudian sisanya nanti bisa diangsur. Nah, nanti tinggal melihat berapa harga kredit yang ditawarkan oleh developer perumahan syariah tersebut gitu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh dari salah satu developer, bisa jadi nanti hitungannya ini berbeda dengan yang lain ya, tetapi secara konsep atau secara prinsip sama aja teman-teman semua. Gitu ya. Prinsipnya gimana sih developer perumahan syariah yang menggunakan apa? In-house tadi gitu ya. Prinsipnya sangat fleksibel sekali gitu ya. Tetapi secara prinsip begini, harga kredit ya, harga kredit yang ditawarkan itu nanti tergantung dari berapa besarnya DP yang teman-teman punya ya. Kemudian developer akan menghitungkan gitu ya. Gitu. Informasi dari teman-teman semua. Misalkan yang dibutuhkan oleh developer itu adalah yang utama adalah informasi tentang DP dan angsurannya gitu ya. Jadi kalau nanti dengan informasi DP tersebut, nanti developer bisa memperkirakan atau membuat hitungan penawaran harga kreditnya, gitu ya. Juga dengan melihat kemampuan angsuran teman-teman, gitu. Jadi nanti kalau kemampuan angsurannya nanti dilihat, kira-kira nanti ini berapa lama waktunya, gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengajukan apa pembelian rumah secara kredit di developer properti syariah, ya itu tadi ya, teman-teman menginfokan DP berapa yang teman-teman punya saat ini dan berapa kemampuan angsuran bulanan yang teman-teman bisa. Seperti itu ya. Nah, nanti dari informasi tersebut akan diperoleh harga kredit. Prinsipnya semakin besar DP, maka harga kredit yang ditawarkan akan semakin murah gitu ya, semakin murah. Artinya gimana? Ya kalau DP-nya semakin mendekati cash, maka harga kreditnya juga semakin mendekati cash gitu ya. Hmm. Nah, terus kemudian angsurannya gimana? Nah, angsurannya ini ya udah otomatis, kalau angsuran itu tinggal berapa harga kredit yang disepakati dikurangi dengan DP, terus kemudian sisanya itu dibagi dengan tenor, berapa jumlah bulannya. Misalkan kalau cicilan 2 tahun ya berarti nanti pembaginya 24 bulan, sisanya dibagi 24 bulan. Kalau misalnya 5 tahun, sisanya dibagi 60 bulan gitu ya. Nah, ini langsung aja kita lihat di sini contohnya ya. Ini contoh dari
price list ya, sebuah perumahan properti syariah, perumahan syariah. Kita ambil contoh yang tipe 3672 ya, luas bangunan 36 dan luas tanahnya 72. Ini kalau misalnya dijual harga cash, ini dijual dengan harga 220 juta gitu ya. Kalau harga kreditnya berapa? Nah, harga kreditnya nanti tergantung teman-teman punya DP berapa. Nah, gitu ya. Ini hanya sebagai contoh. Contoh dicontohkan 3 contoh DP, besaran DP yaitu 30% dari harga cash yaitu 66 juta, 40% harga cash itu 88 juta dan 50% dari harga cash 110 juta. Gitu ya. Nah, ini terlihat ya. Jadi nanti kalau DP-nya 66 juta, maka harga kredit yang ditawarkan untuk 2 tahun itu adalah 250 juta 676.800 ya. Jadi begitu. Nah, kalau misalkan DP-nya 88 juta, maka harga kredit 2 tahun yang ditawarkan 246. Jadi semakin turun ya, dengan DP semakin naik, maka harga kreditnya makin turun. Begitu juga ketika DP dinaikkan menjadi 110 juta, maka harganya turun lagi menjadi 241 juta. Nah, ini kelihatan juga ya, angsuran per bulannya jadi turun. Kalau misalkan dengan DP 66 juta, maka angsurannya 7,6 juta ya per bulan sampai 24 bulan. Kalau DP-nya 88 menjadi 6 juta 500-an. Terus kemudian kalau 110 juta, maka angsurannya menjadi turun lagi jadi 5 juta 400-an ya. Gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan yang mempengaruhi harga kredit juga itu adalah tenornya. Semakin lama waktu tenornya, harganya yang ditawarkan juga semakin mahal gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini eh, kalau tadi dengan DP 66 juta, kalau cuma 2 tahun harganya 250 ya, 250 jutaan. Nah, kalau 5 tahun itu menjadi harga yang ditawarkan 296 jutaan. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian nanti angsurannya gimana? Angsurannya otomatis menjadi lebih ringan lagi begitu ya. Kalau yang tadi dengan DP 66 juta, yang 2 tahun itu angsurannya 7 juta 600-an. Kalau yang 5 tahun itu angsuran per bulannya menjadi 3 jutaan ya, 3 juta 800-an gitu. Nah, kalau makin besar DP 88 juta, maka angsurannya menjadi 3,2 gitu ya. 3,2. Sementara kalau yang 110 juta, maka angsuran bulannya menjadi 2,7 jutaan. Nah, begitu juga dengan yang 10 tahun. Semakin besar, semakin lama tenor kreditnya, harganya makin mahal. Nah, ini ya. Dengan DP 66 juta, harganya 10 tahun jadi 373,3 juta. Nah, cicilannya menjadi makin murah, menjadi 2,5 jutaan gitu ya. Kalau juta, harganya sebenarnya menjadi lebih kecil lagi, menjadi 329 juta. Ya, terus kemudian cicilannya menjadi 1,8 jutaan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Harga kredit yang ditawarkan itu nanti tergantung dari besarnya DP teman-teman. Terus kemudian juga dengan lamanya tenornya yang teman-teman mau. Nah, terus gimana milihnya? Nah, nanti milihnya tergantung kemampuannya teman-teman ya. Kemampuan teman-teman, misalkan DP-nya berapa, nanti terus kemudian angsurannya berapa, nanti developer yang akan menghitungkan. Jadi kira-kira kalau dengan kemampuan DP sekian, angsuran sekian, itu nanti berarti jatuhnya di tenor sekian Pak, tenor sekian tahun dengan harga sekian gitu. Jadi nanti developer yang mencarikan gitu ya. Nah, contoh ya simulasi misalkan ini tadi sudah ada contohnya ya yang 2 tahun itu kalau DP 66 juta maka harganya jadi 250 juta gitu ya. Kalau 88 juta harganya di 246 jutaan.
Terus kemudian saya punya uang misalkan 90 juta. Nah, itu hitungannya gimana kalau misalkan 2 tahun, Mas, gitu kan. Contoh 90 juta ya. Nah, ini kita cek coba. Uang muka kita masukkan jadi 90 juta. Nah, ini ya, ketemu ya. Jadi kalau 90 juta, DP-nya harganya menjadi 245 juta ya. 245 juta 800-an, 896.000, sementara cicilan angsurannya 6 juta 400-an ya. Nah, ini 90 juta. Kalau misalkan saya ada DP, misalnya Mas, saya kalau misalkan DP saya adanya cuma 50 juta gitu. Nanti kalau misalkan saya mau 2 tahun saja, angsurannya berapa gitu ya. Nah, oke, kita coba ya. Coba masukkan kalau misalnya DP-nya 50 juta. Nah, ini dia ya. Kalau DP 50 juta, karena DP-nya semakin kecil, maka harga rumahnya menjadi yang ditawarkan menjadi makin tinggi, 253 juta 800-an. Sementara angsurannya sampai 24 bulan itu adalah 8 juta 400-an ya per bulannya, seperti itu. Nah, terus muncul nih pertanyaan gitu ya. Wah, kalau misalnya dengan DP 50 juta ini kira-kira harga 253 juta itu bisa nggak ya diturunkan lagi gitu ya. Diturunkan lagi supaya nanti angsurannya saya bisa nih gitu. Misalkan kalau 8 juta, wah kurang dikit lagi nih. Saya misalkan ada uang 8,2 atau 8,1 gitu kan. Nah, bisa nggak ya kira-kira ditawar? Bisa aja ya teman-teman ya. Bisa aja. Nanti teman-teman tinggal negosiasi ke developernya. Diomongin aja, jujur-jujuran gitu ya. Jor-joran gitu, kemampuannya berapa. Nah, insya Allah selama kalau teman-teman developer itu masih bisa mendapatkan keuntungan, insya Allah akan disetujui gitu ya. Tapi kalau misalkan masih jauh ya kemungkinan kemungkinan ya nggak disetujui gitu ya, karena memang sebagaimana layaknya usaha yang lain, teman-teman developer ini juga membutuhkan arus kas yang lancar ya, cash flow-nya aman juga, harus aman gitu supaya eh, pembangunan di perumahan tersebut berjalan dengan bagus ya, termasuk pembangunan kawasannya, fasilitasnya, jalannya gitu ya. Karena nanti dari uang teman-teman yang beli ini juga itu kan dipakai untuk membangun kawasannya gitu ya. Oke, itu dulu ya. Ini sama saja cara hitungnya yang 4572, 6072 itu sama seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman kalau mau menawar harga kredit itu menjadi semakin murah, nah maka teman-teman bisa naikkan DP-nya. Kalau DP-nya teman-teman perbesar, maka harganya bisa diturunkan, harga yang ditawarkan oleh developer, gitu ya. Nah, terus kemudian tenornya juga kalau bisa lebih cepat, ya lebih cepat saja, itu lebih baik gitu ya. Istilahnya gini nih teman-teman, eh, kalau ada uang cash, lebih baik di cash aja gitu kan, tidak usah kita berhutang gitu ya, menanggung hutang, dain ya, hutang gitu. Karena pembeliannya pembelian kredit gitu ya. Kalau ada uang cash, cash aja gitu. Nah, kalau misalkan ada uang DP-nya besar, ya di DP besar aja gitu. Karena apa? Dengan DP besar, maka harganya menjadi semakin murah gitu ya. Harga kreditnya yang ditawarkan semakin murah, otomatis nanti eh, hutang teman-teman, tanggungan teman-teman yang harus dibayarkan itu menjadi tenornya menjadi semakin cepat. Jadi nggak berlama-lama gitu ya menanggung kredit, menanggung utang ya. Tidak lama-lama karena yang namanya umur
nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Namanya umur nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kalau bisa dilunasi, bisa kita lunasi dengan cepat, ya dilunasi dengan cepat. Caranya apa? Perbesar DP-nya. Kalau teman-teman nanti dapat tiba-tiba dapat rezeki ya di tengah jalan, udah langsung aja dibayarkan gitu ya. Karena kalau di perumahan syariah ini ya semakin cepat teman-teman melunasi semakin bagus begitu ya, semakin bagus. Nggak ada penalti, itu nggak ada. Semakin teman-teman cepat melunasi itu akan semakin baik, akan disambut dengan sukacita ya oleh developer ya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di komentar ya. Mungkin nanti bisa kita bahas pada video berikutnya. Nah, nanti akan kita bahas. Jangan lupa kalau misalkan memang bermanfaat, teman-teman bisa like, ya, bisa like dan subscribe. Tapi kalau misalkan nggak bermanfaat, skip aja deh. Oke, gitu dulu dari saya, Rohim. Kita akan bertemu pada video-video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.